bahwa ini kemudian menjadi yang tertinggi jika kita bandingkan vis-a-vis 1 tahun Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Ya, kalau kita bandingkan memang di tahun pertama pemerintahan Pak SBY maupun Pak Jokowi, angkanya tidak setinggi ini ya Mas Bram ya. Tapi kita ingat juga ketika itu Pak SBY misalnya di tahun 2005 kalau kita masih ingat menaikkan harga BBM dengan cukup tinggi ketika itu. Pun juga dengan Pak Jokowi di tahun 2015 belum 1 tahun genap usia pemerintahan beliau mencabut subsidi BBM. Artinya ada sebuah kebijakan yang bisa dikatakan tidak populis dilakukan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi di tahun pertama pemerintahan beliau berdua. Nah, lain dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo di tahun pertama alih-alih mengambil sebuah kebijakan yang tidak populis, justru royal terhadap kebijakan-kebijakan yang sering disampaikan orang itu dinilai kebijakannya populis. MBG misalnya. Salah satu program andalan Pak Prabowo. Nah, di sini juga terekam bahwa ada program kerja bagus. Itu sangat mungkin itu publik menilai sebagai sebuah program MBG gitu ya. Selain juga soal bantuan sosial, itu kan sebuah program-program yang populis sifatnya. Berarti program yang lebih populis lebih banyak pada pemerintahan Pak Prabowo. Itu kemudian menyebabkan kepuasan. Ya, paling tidak di 1 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo dibandingkan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak SBY lalu lebih banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo di 1 tahun pemerintahan beliau. Baik, kita geser slide berikutnya. Ini adalah alasan ketidakpuasan, bantuan tidak tepat sasaran kurang merata, belum ada bukti kinerja atau kinerja tidak bagus, program kerja belum berjalan maksimal. Apa yang bisa kita simpulkan dulu Mas, singkat saja? Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa bantuan sosial itu seringkali sebagai pisau bermata dua. Dan ini juga terekam di alasan yang mereka yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Mereka merasa bantuan yang seharusnya mereka terima, layak mereka terima, ternyata tidak mereka terima. Makanya dikatakan sebagai bantuan tidak tepat sasaran. Kemudian juga program kerja belum berjalan maksimal. Ada di situ misalnya program MBG yang punya catatan di berbagai daerah, ada soal isu keracunan, tata kelola dan sebagainya, kebersihan SPPG dan sebagainya, itu juga dinilai publik. Dan juga yang paling penting, seperti tadi sudah disampaikan Bang Ansilema juga, soal ekonomi belum stabil gitu ya, ekonomi yang masih dinilai buruk. Dan jangan lupa di bagian survei ini juga kita menemukan temuan survei bahwa di publik sebagian besar merasa harga kebutuhan pokok saat ini, tahun ini, itu jauh lebih sulit terjangkau dibandingkan tahun lalu. Nah, itu juga menjadi catatan yang kemudian berkontribusi pada mereka yang mengatakan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo. Menarik soal ekonomi.